tentang teorema-teorema pada kongruensi ya. Nah, di sini kita akan membuktikan ada dua segitiga itu dikatakan kongruen jika dua sisi dan sudut yang diapit oleh segitiga tersebut sama. Nah, di sini diketahui ada dua segitiga di mana dua sisinya yaitu sisi AC itu sama dengan sisi DF, kemudian sudut A itu sama dengan sudut B, kemudian sisi AB sama dengan sisi DE. Nah, kita akan membuktikan bahwa di sini kongruen. Kongruen itu berarti sebangun dan sama persis, sama besar. Nah, kita bisa meletakkan di sini sudut A ke sudut D, kemudian kaki AB ke kaki DE, ya karena besar panjangnya sama ini pasti menutupi. AC ke DF ini sama berarti juga menutupi. Nah, ini juga akan menutupi karena besar sudutnya sama. Otomatis ya di sini pasti segitiga ABC itu akan menutupi segitiga DEF. Nah, maka kedua segitiga ini merupakan dua segitiga yang kongruen. Nah, untuk membuktikan teorema 10, di sini ada dua segitiga itu dikatakan kongruen jika salah satu sisi, satu sudut pada sisi itu dan sudut di depan sisi itu sama. Nah, ini berarti kita membuktikan bahwa satu sisi, misalkan sisi ini itu sama dengan ini, kemudian sudutnya sama, sudut A sama dengan D, dan sudut di depan sisinya ini yaitu sudut B sama dengan sudut E. Nah, saudara bisa membuktikan apakah itu kongruen. Nah, kemudian ketiga sisinya sama, ya. Terus di sini dua segitiga itu kongruen jika satu sisi dan dua sudut pada sisi tersebut itu sama. Jadi misalkan di sini ada sisi, kemudian AC itu sama dengan DF, kemudian sudut A sama dengan sudut D, dan sudut C sama dengan sudut F. Nah, saudara harus membuktikan apakah itu kongruen, ya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa dalam suatu segitiga sama kaki, sudut alasnya itu sama besar. Nah, misalkan di sini ada segitiga sama kaki yaitu segitiga ABC. Kita akan membuktikan bahwa sudut alas yaitu sudut A dan sudut B itu besarnya sama. Nah, karena di sini sudut segitiganya adalah sama kaki, maka bisa kita peroleh bahwa panjang AC itu sama dengan BC, karena yang sama adalah AC dan BC. Nah, kita akan membuktikan bahwa sudut A ini sama dengan sudut B ini. Nah, kita tarik garis berat di sini, yang namanya garis berat, itu pasti membagi dua sama panjang, ya kan? Maka AD sama dengan BD. Kemudian di sini kita akan melihat ada terbentuk dua segitiga, ya, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC, ya, BDC. Nah, ini jelas bahwa AC itu sama dengan BC, ini dari diketahui. Kemudian AD sama dengan BD, karena ini tadi DC adalah segaris berat, maka membagi sisi sama panjang. Kemudian di sini CD itu sama karena berimpit. Nah, maka di sini bisa kita katakan bahwa sisi sama. Maka dua segitiga ini ABC dan juga BDC itu adalah segitiga yang kongruen. Karena kongruen, maka kita katakan bahwa sudut A itu sama dengan sudut B. Ya. Nah, kemudian teorema yang selanjutnya, dalam segitiga sama kaki, ketiga garis istimewa dari puncak dan sumbu alas itu berimpit. Ya. Nah, kita tahu bahwa garis istimewa dari suatu segitiga itu ada garis berat, kemudian garis bagi, kemudian garis tinggi,
dan juga garis sumbu. Oke, kita tahu bahwa ini adalah sama kaki, otomatis panjang AC dan BC sama karena ini sama. Kemudian kita dari teorema yang sebelumnya memperoleh bahwa sudut di bagian alas ini besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut B. Ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa garis bagi berat tinggi itu berimpit. Nah, kita sudah membuktikan bahwa CD itu adalah garis bagi. Ini berdasarkan teorema yang ke-14. Nah, kita akan membuktikan apakah CD ini juga merupakan garis ini benar ya, ini bukan garis bagi. Ini berdasarkan teorema yang sebelumnya dia adalah garis berat. Nah, maka kita akan membuktikan bahwa CD ini juga merupakan garis bagi, garis tinggi, dan garis sumbu. Nah, karena di sini dia garis berat, ya, maka bisa kita peroleh bahwa kita lihat segitiga ADC dan segitiga BDC itu adalah segitiga yang kongruen. Ya. Kita akan membuktikan bahwa ini adalah kongruen. Nah, kita mulai dulu dari menganggap bahwa CD itu adalah garis bagi. Ini adalah garis bagi, maka ini membagi menjadi sama besar. Ya. Nah, karena ini sudutnya sama, kemudian sisi ini jelas sama karena punya dari kedua segitiga, dan kemudian di sini sudut di depan sisi ini sama, ya, berdasarkan teorema yang tadi, maka di sini memenuhi, yaitu apa di sini? Ini berarti CD bukan bagi ya, tapi ini dianggap garis bagi. AC sama dengan BC, ini karena diketahui ini berimpit, ini sudut. Nah, maka di sini yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Ya, yang jelas diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Oke. Maka dia memenuhi sisi, sudut, sisi. Nah, maka di sini akibatnya akan mengakibatkan karena dia adalah tadinya ini sebangun, maka mengakibatkan karena ini segitiga, ini dan ini pasti panjangnya sama. Ya kan? Maka dia CD juga merupakan garis berat. Nah, padahal kita tahu bahwa sudut ADC sudut ADC ini ADC dengan sudut BDC itu sama. Ya, kenapa sama? Nah, kita bisa lihat di sini. ADC dan juga karena dia sebangun, ya, karena dia sebangun sama. Karena dia kongruen, maka ini kan jelas sudutnya juga pasti sama. Sudut ini dan ini. Padahal kita tahu ini adalah 180, sudutnya sama. Otomatis ini pasti siku. Nah, karena ini siku berarti DC itu juga merupakan garis tinggi. Ya. Nah, karena dia siku dan membagi dua sama panjang, maka dia merupakan juga garis sumbu. Nah, penjelasannya seperti itu. Nah, di sini juga masih ada beberapa teorema, bisa saudara baca. Ya, dan di sini juga sudah ada yang sudah terbukti bisa dipelajari.